Di lereng Gunung Welirang tersembunyi sebuah kawasan yang hingga hari ini masih menyimpan jejak perjalanan spiritual masa lalu. Tempat itu dikenal dengan nama Putu Puyang, sebuah kawasan hutan di Pacet, Mojokerto yang tidak hanya menawarkan keindahan alam pegunungan, tetapi juga menyimpan berbagai macam petilasan, pertapaan, serta makam tokoh-tokoh yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Salah satu lokasi yang paling dikenal adalah makam Eyang Wada. Hingga saat ini belum terdapat catatan sejarah resmi yang menjelaskan secara pasti siapa sosok beliau sebenarnya. Kalau di sini tuh kita harus bisa menyatu sama alam sini. Kalau nggak menyatu, banyak orang yang istilahnya ketakutan, lari-lari. Kalau di sini untuk kita berdoa, itu aja. Tapi banyak yang berhasil ya. Banyak berhasil sini. Ini bukan perjalanan biasa ya yang menguji fisik teman-teman. Tapi di sini kita bisa mengenal sejarah, budaya, serta cerita rakyat yang masih hidup hingga detik ini. Perjalanan dimulai dari kawasan Pacet dengan menggunakan sepeda motor menuju kaki Gunung Welirang. Udara sejuk pegunungan mulai terasa sejak memasuki wilayah Padusan. Jalanan berkelok, dikelilingi hutan pinus dan perkebunan milik warga. Jadi di sini aku mengambil jalan pintas, tidak mengambil jalan pintas. Itu kita naik tangga guys. Tangganya itu nanti panjang banget berkelok-kelok, gak sampai-sampai ya. Semakin mendekati lokasi, suasana perlahan berubah menjadi lebih senyap. Deru kendaraan mulai tergantikan oleh suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Sepeda motor akhirnya diparkir di titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan. Oke teman-teman, ini aku sudah sampai di salah satu lokasi yang rutenya itu tersembunyi. Jadi lokasi ini memang dekat, langsung menuju ke makam Putu Puyang atau Eyang Wada ya. Jadi beliau ini adalah merupakan seorang tokoh spiritual legendaris yang sudah ada sejak masa akhir kelam Kerajaan Majapahit ya. Dan beliau mengasingkan diri di pegunungan karena runtuhnya kerajaan teman-teman. Ya sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Dari sinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Aku harus berjalan kaki memasuki hutan, menyusuri jalur setapak yang sudah digunakan selama bertahun-tahun oleh para peziarah, pendaki, dan masyarakat sekitar. Jadi Putu Puyang ini merupakan salah satu jalur penelusuran di lereng Gunung Welirang, yang lebih tepatnya berada di kawasan Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan tempat ini dikenal oleh para pegiat sejarah, spiritual, dan pecinta alam karena di sepanjang jalurnya terdapat sejumlah petilasan, pertapaan, dan sisa-sisa peninggalan arkeologi yang diduga berasal dari masa Kerajaan Majapahit hingga Mataram kuno ya. Wow. Dan selain panorama hutannya yang cukup alami, tempat ini memiliki perpaduan unsur sejarah, legenda, dan suasana mistis yang sering menjadi bahan cerita masyarakat sekitar teman-teman. Mendung. Ya mudah-mudahan tidak hujan ya, karena untuk mencapai lokasi tersebut, jika tanahnya ini terkena air, itu bakalan susah untuk kembali pulang. Ini aku sudah berada di jembatan kecil, jembatan bambu yang menghubungkan antara aku parkir ya mungkin sekitar 100 meter dari sini, dan tangga ini akan membawa kita ke sebuah tempat yang di situ ada sumber mata air yang bernama Sumber Luak. Jadi ini namanya, jembatan ini adalah jembatan Kalimati ya.
karena sudah tidak ada airnya teman-teman. Dan di depan sini ada sebuah tangga yang terbuat dari batu ya, tangga alami teman-teman, menuju ke atas. Dan pertama kalinya aku mengunjungi lokasi ini, tapi melalui rute rahasia yang tidak banyak diketahui orang ya. Hanya orang-orang tertentu seperti mungkin orang-orang spiritual yang dengan singkat untuk memotong jalan, dan para pencari rumput. Eyang Wada dipercaya sebagai seorang tokoh spiritual legendaris yang pernah tinggal dan menghabiskan masa hidupnya di kawasan pegunungan ini. Dan menariknya, di sekitar Putu Puyang terdapat banyak petilasan yang dibangun menyerupai makam. Bagi sebagian orang yang baru pertama kali datang, mungkin akan muncul pertanyaan mengapa terdapat banyak makam di sini. Dalam tradisi spiritual Jawa, tidak semua bangunan yang menyerupai makam merupakan tempat dimakamkannya seseorang. Sebagian merupakan petilasan, yaitu tempat yang dipercaya pernah digunakan untuk bertapa, berdiam diri, beribadah, atau melakukan perjalanan spiritual oleh seseorang pada masa lalu. Petilasan memiliki makna sebagai penanda sejarah dan penghormatan terhadap perjalanan hidup seorang tokoh yang pernah berada di tempat tersebut. Karena itulah banyak petilasan dibuat menyerupai makam agar mudah dikenali dan dihormati oleh para peziarah maupun pengunjung. Oke, lumayan, sudah 250 meter aku berjalan. Sudah hampir 1 kilo berjalan kaki men, cuman nggak nanjak ya. Oke, kita lanjut ya. Dan di sini ada bendera. Amazing. Nah, ini ada sebuah icon yang di sini menandakan icon ini yang membuat itu adalah komunitas dari orang Hindu di Bali ya, yang bernama Cakra Majapahit guys. Nah, kalau kalian melihat lambang-lambang kayak gini di suatu lokasi, itu berarti ada suatu petilasan. Oke, nanti kita lanjut ke atas ya. Dan sebelumnya kita ke sini dulu. Ini ada penanda di pohon. Nah, ini dia. Jadi kalau ke kanan itu ke Putu Puyang, kalau ke kiri ke Sumber Luak teman-teman. Oke, kita lanjut ke Sumber Luak dulu. Tidak lama setelah memasuki kawasan hutan, aku tiba di sebuah sumber mata air yang dikenal dengan nama Sumber Luak. Menurut cerita masyarakat sekitar, sumber ini dipercaya sebagai tempat minum kuda milik Patih Gajah Mada ketika melakukan perjalanan di kawasan pegunungan ini pada masa lampau. Cerita ini belum tentu dapat dipastikan kebenarannya secara sejarah. Namun kisah tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Nama Sumber Luak sendiri konon berasal dari banyaknya hewan luwak yang dahulu sering terlihat berkumpul di sekitar sumber air tersebut. Airnya sangat jernih dan dingin,
Sebagian masyarakat percaya bahwa air dari sumber ini dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit apabila digunakan dengan niat baik dan keyakinan masing-masing. Terlepas dari berbagai kepercayaan tersebut, satu hal yang pasti adalah sumber ini telah menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk yang hidup di kawasan hutan Putuk Puyang. Para luwak-luwak ya, hewan-hewan luwak. Terus disinyalir juga di sini itu menjadi tempat minumnya kudanya Gajah Mada, teman-teman. Wow, man. Keren, bro. Ini ada tempat mandi juga di sini. Kita lanjut ke Putuk Puyangnya langsung ya. Jadi tanpa melewati Sunan Pangkat. Jadi ceritanya itu aku tadi lewat jalan pintas ya, yang tidak banyak diketahui orang, teman-teman, termasuk wisatawan. Dan lokasi ini yang aku lewati itu memang jalur langsung singkat ya, menuju ke daerah Putuk Puyang, meskipun berjalan beberapa meter lagi ya, teman-teman. Ini aku sudah berada di sini. Oke, kita langsung. Assalamualaikum, Mamit Sewu. Sudah 1 kilometer lebih dari lokasi aku parkir ya. Lumayan jaraknya. Pak, masih tepi Pak niki Pak. Pirang meter? Wah, paling 100 meter. 100 meter gitu. Ada pohon besar banget guys, gowendeng. Jadi lokasi ini berada di ketinggian 1254 mdpl ya. Dan jaraknya kurang lebih dari pintu gapura tadi sekitar 100 meter kurang lebih. Dan ini menanjak sedikit ya, agak landai. Nah, itu dia, sudah kelihatan bangunan-bangunannya. Nah, ini dia. Oke guys, ini aku sudah berada di makam Eyang Wada. Perjalanan kembali dilanjutkan hingga akhirnya aku tiba di kawasan makam Eyang Wada. Berbeda dengan makam di tengah pemakaman umum, kawasan ini justru terlihat seperti sebuah kompleks kecil yang cukup lengkap. Dan di sini terdapat musola yang digunakan pengunjung untuk beribadah. Terdapat pula dapur umum sederhana yang biasa digunakan ketika jumlah peziarah sedang ramai. Beberapa bangunan istirahat dibangun untuk tempat berteduh para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Kamar mandi dan fasilitas dasar lainnya juga tersedia untuk mendukung aktivitas para peziarah maupun mendaki yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi-lokasi berikutnya. Suasana di sini terasa damai dan teduh, dikelilingi pohon-pohon besar yang telah berdiri selama puluhan tahun. Di sini, makam ini sudah ada sejak
zaman kerajaan Majapahit akhir ya. Amit sewu Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini dia. Jadi terdiri dari beberapa tumpukan bebatuan ya. Kayak gini. Ya. Makam Eyang Wada, teman-teman. Dimana Eyang Wada ini merupakan salah satu titik yang paling sering dikunjungi di jalur Putuk Puyang ya, dan lokasinya berada di kawasan hutan lereng Gunung Welirang dan dikenal sebagai petilasan serta situs sejarah yang juga dikaitkan dengan berbagai cerita spiritual masyarakat setempat, teman-teman. Ada beberapa versi cerita yang berkembang ya di masyarakat. Yang pertama, sebagian menyebut Eyang Wada ini adalah pertapa atau tokoh spiritual yang dahulu bermukim di kawasan lereng Gunung Welirang. Dan yang kedua itu ada pula yang mengaitkannya dengan tokoh pada masa akhir Kerajaan Majapahit yang memilih mengasingkan diri ke pegunungan setelah runtuhnya kerajaannya. Dan yang ketiga, versi lain menyebut beberapa versi ya, juga beliau sebagai penjaga atau sesepuh kawasan hutan Putuk Puyang yang kemudian dimakamkan di sini, teman-teman. Kemarin tuh bulan 5 Mas ya. Di situ itu ular ke sana. Di belakang gubuk itu jalannya ular. Sekitar itu 30 meter. Ya besarnya itu satu batang itu kelapa itu. Batang kelapa. Iya, itu. Saya tahu itu tengah-tengah sampai ekor. Titik ekor sama seperti ini dengkul saya besarnya. Titik ekor Ekornya itu. Itu. Ular apa kira-kira, Pak? Kalau orang sini mengatakan ular bumi. Itu nggak keluar kalau nggak waktunya keluar. Jadi mau kemarau, mau hujan dia keluar, pindah. Tapi dia nggak akan mengganggu. Cuma orang tahu. Terus selain itu ada binatang apa lagi di sini? Kalau di sini tuh menjangan banyak, kijang banyak, babi banyak, budeng banyak, bedes banyak. Macan ada gak? Ada. Tapi menjauh dari orang. Macan kumbang, macan kuning hitam itu ada, tapi menjauh dari orang. Nggak semua orang dikasih tahu, melihat itu. Saya itu relawan, Mas, bukan juru kunci. Kalau juru kunci kan ada itu gajinya tiap bulan. Saya itu relawan. Saya hanya membersihkan sampah-sampah di hutan supaya nggak bertumpuk-tumpuk seperti kerapia. Itu aja saya. Dan saya merawat sekitar-sekitar ya supaya nggak dirusak orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Iya, supaya tetap asri ya. Ya, tetap asri Hutannya ini. ya. Ya, jadi jenengan sudah berapa lama di sini, Pak? Saya menetap di sini tuh 3 bulan surah. Di sini yang menetap loh. Kalau saya mulai tahun 89. Tuh. Ada momen yang tertentu di situ. Jadi saya dulu itu tiap bulan 1 kali 2 kali itu gitu saya. Jadi tahu orang-orang yang naruh-naruh barang diambil-ambil sendiri. Iya. Cari korban itu tahu. Cuma saya diam. Akhirnya saya hapus. Supaya gimana orang-orang nggak naruh barang gitu di sini dan tidak ada korban lagi, yaitu saya tutupi, saya pindah itu. Ya korban penipuan, Mas. Katanya di sini ada batu akik, keris. Ya mustahil, Mas, zaman dulu. Kalau orang berpikir secara normal, Mas, orang
berdoa itu ndak bawa apa-apa, Mas. Jadi tempat-tempat ini disalahgunakan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya rusak dengan sendirinya, dibongkari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Katanya ada gini, ada gini, ada gini gitu. Sebenarnya nggak ada. Dia tahun apa gitu. Nah, jadi di sini kan katanya tempat bertapa ya Pak ya? Ya, Tempat pemujaan, berdoa. tempat berdoa. Sesuhunan tadi, sesuhunan bukan sunan. Tadi di situ Apa itu Pak? tempat kita berdoa. Tempat kita berdoa. Ya, mulai Kerapiak sini tuh. Saya tahu benar itu tempat berdoa. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa situs ya Pak ya. Ya. Situs dari makam Eyang Wadak, Kendali Sedo, Ya, terus dan yang lainnya. Nah, Ya. ini yang sampean ketahui tentang situs-situs tersebut. Ini kenapa kok dinamakan makam, Pak? Yang Loh. menjadikan ketahui itu apa? yang saya ketahui itu gini, Mas. Dulu tempat pemujaan, Mas. Batu sama untuk bakar dupa atau menyan, Hmm. itu sama pohon besar. Hmm. Di sampingnya gubuk ini, gubuk ini loh, sampingnya sini. Saya tahu letak posisinya. Akhirnya orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya ya seperti ini. Oh. Sebenarnya sini itu banyak situs yang istilahnya terpendam, Oke. bukan kuburan, Mas. Situs terpendam. Situs terpendam ya. Iya, Jadi kenapa kok dinamakan Eyang Wadak, makam Eyang Wadak? itu situs candi, Mas. Tempatnya apa? Abu mayat. Sebenarnya. Abu Mayat ya. Ya, kan istilahnya wadah. Wadah itu kan tempat. Jadi pemujaan. Oke, makanya disebut Eyang Wadak. Iya, di situ. Jadi orang-orang yang berkunjung ke sini itu setiap hari apa aja, Pak? Ya, tiap hari ada. Tiap hari ada. Terus apa yang mereka minta biasanya? Nah, kalau di sini, Pak, ya, itu tergantung orang-orangnya. Ada yang dia itu habis ke sini, istilahnya kerja lancar ada. Kalau uang gaib gini ini enggak ada, Pak. Emas enggak ada di sini. Kalau di sini tuh kita harus bisa menyatu sama alam sini. Kalau nggak menyatu, banyak orang yang istilahnya ketakutan, lari-lari, itu banyak. Seakan-akan ada yang mengganggu, ternyata nggak ada yang mengganggu. Karena dia sendiri bawa dari bawah. Halu dan ilu yang dibawa. Lanjut ke lokasi berikutnya. Ini pohon gede, namanya Sekar Toyo. Aku kembali melangkah memasuki hutan yang semakin rapat. Jalur mulai menanjak dan akar-akar pohon semakin mendominasi perjalanan. Ada dua percabangan jalan, yang satu ke kanan, ke atas. Ini pohon besar, dan yang satu ke atas lagi. Ini pertapaannya siapa ini? Wow, keren banget ah. Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran. Oke. Beberapa puluh menit kemudian, aku tiba di sebuah lokasi yang dipercaya sebagai petilasan atau makam Eyang Joko Lelono dan Eyang Joko Umbaran. Menurut cerita masyarakat, keduanya dikenal sebagai sosok pengembara spiritual yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski kisah mengenai keduanya tidak banyak tercatat dalam sejarah tertulis, nama mereka masih terus dikenang hingga hari ini. Jadi ada dua makam gitu ya.
Jadi memang di sepanjang jalan ini ada beberapa titik yang dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh masa lalu, dan masyarakat meyakini kawasan ini telah lama digunakan sebagai tempat bertapa mencari ketenangan batin. Ya, sebagian kisah memang hidup sebagai tradisi lisan ya teman-teman, dan belum dapat dibuktikan secara sejarah. Namun ini menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat setempat. Jadi Joko Lelono dan Joko Umbaran. Kayak ada orang, tapi kayak gak ada orang ya. Jadi seperti ini ya. Makam Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran. Kalau di sana apa ini? Ini kemana ya? Tanda panah. Oh, ada tempat pasujudan ya teman-teman, tersusun ke atas tangganya, dan di sini ada tempat pasujudan pada masa lampau. Ya, setelah aku dari tempat bertapanya Eyang Joko Lelono dan Joko Umbaran, kita lanjut lagi menuju ke lokasi satunya. Gak tahu ini ada tempat apa lagi nih di sini. Semakin tinggi aku mendaki, jalur semakin sunyi. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan besar, dan disinilah terdapat petilasan Eyang Mangku Menggale. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai salah satu tokoh yang dihormati di kawasan ini. Tempat ini sering dijadikan titik peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi-lokasi pertapaan yang lebih tinggi. Ini ada lagi. Namanya Eyang Mangku Menggale. Apa ya? Menggale itu apa ya? Oke. Assalamualaikum. Jadi seperti ini. Jadi di sini bukan makam beneran ya teman-teman, tapi sebuah petilasan yang dibuat seperti makam. Jadi di sini ada jejaknya Eyang Mangku Menggale, guys. Dan di situ itu ada lagi teman-teman. Entah apa yang ada di dalam bangunan tersebut ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Namanya Eyang Wiku Sriwulan. Nama Wiku dalam tradisi Jawa kuno sering dikaitkan dengan sosok pendeta atau orang yang mengabdikan hidupnya untuk perjalanan spiritual dan ilmu pengetahuan. Oke, jadi lihat dari sini aja ya. Ada nisannya sih baru. Ini dia nisannya. Eyang Wiku Sriwulan. Kita lanjut lagi, guys. Wah, ini ada 2 cabang, ke sana dan ke sana. Cobalah ya ke sini.
Di sekitar lokasi ini terdapat beberapa ceruk batu dan tempat pertapaan kecil yang tidak memiliki nama ataupun penanda khusus. Sebagian dipercaya pernah digunakan sebagai tempat semedi oleh para pertapa pada masa lampau. Dan suasana di sini terasa jauh lebih sunyi dibanding lokasi sebelumnya. Hanya suara angin yang sesekali memecah keheningan hutan. Bukan makam ya, petilasan gitu. Cuman gak ada namanya. Ada lagi di situ, ada makam. Wah. Assalamualaikum. Jadi antara batu dengan batu ya. Ini batu beneran teman-teman, bukan batu yang ditaruh di sini. Itu juga batu beneran ya. Dan ditutup dengan kain mori, men. Kewandang. Banyak banget nih semakin masuk ke dalam hutan. Petilasan, pertapaan, dan tempat untuk mengharap berkah banyak banget di sini guys. Semua jadi satu di lokasi makam Putu Puyang atau makam Eyang Wadak ya. Oke, ini aku sudah berada di sebuah jalan yang akan mengarah ke pertapaan Brawijaya dan tanda panahnya mengarah ke sana ya. Nah, itu dia guys. Ya, langsung saja kita explore. Bismillahirrahmanirrahim. Takjub aku dengan lokasi ini karena di sepanjang jalan ini ya banyak sekali petilasan, pertapaan, dan tempat untuk ngalap berkah guys. Dan lokasinya angker ya, di dalam hutan gitu. Mana ya? Oh itu di atas men. Nah itu dia. Aku sudah berada di sebuah bangunan yang di sini menjadi titik terakhir pertapaan di area makam Putu Puyang ya, atau makam Eyang Wadak. Dan di sini bangunan ini merupakan pertapaan dari Prabu Brawijaya teman-teman, yang lokasinya ini berada di titik paling atas di sepanjang area pertapaan tersebut ya. Inilah tujuan yang paling banyak dicari para penelusur Putu Puyang. Pertapaan Prabu Brawijaya berada di bagian paling atas bukit. Untuk mencapainya diperlukan tenaga ekstra karena jalur semakin curam dan sempit. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, tempat ini dipercaya pernah digunakan sebagai lokasi persinggahan atau pertapaan yang dikaitkan dengan sosok Prabu Brawijaya pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Namun hingga saat ini belum terdapat bukti sejarah yang dapat memastikan keterkaitan tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, lokasi ini memiliki suasana yang sangat berbeda. Dari sini, hamparan hutan welirang terlihat membentang sejauh mata memandang. Udara terasa dingin dan angin bertiup jauh lebih kencang dibanding lokasi sebelumnya. Ya, teman-teman. Dan ini menjadi salah satu tempat pertapaan terakhir di seluruh lokasi pertapaan makam Eyang Wadak ya. Perjalanan terakhir membawa aku menuju ke pertapaan Kendali Sodo. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi pertapaan paling terkenal di kawasan Putu Puyang. Bangunan sederhana yang terdiri dari tumpukan batuan andesit yang berada di tengah hutan ini menghadirkan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kehidupan modern. Banyak orang datang ke sini untuk berdoa, bermeditasi, atau sekedar menikmati ketenangan alam pegunungan.
Bagi sebagian orang, ke Dalisodo adalah akhir perjalanan. Namun bagi sebagian lainnya, tempat ini justru menjadi awal perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Itu ada gua guys, masuk kecil yang nggak tahu mengarah kemana. Dan di sini ada lambang Cakra Majapahit ya, yang menempel di batu ini teman-teman. Jadi semakin masuk hutan itu semakin sunyi, hanya terdengar suara tongeret dan serangga lainnya. Dan ini bukan perjalanan biasa ya yang menguji fisik teman-teman, tapi di sini kita bisa mengenal sejarah, budaya, serta cerita rakyat yang masih hidup hingga detik ini. Putu Puyang bukan hanya tentang hutan, bukan pula sekedar tentang makam dan pertapaan. Tempat ini adalah perpaduan antara sejarah, budaya, tradisi lisan, dan perjalanan spiritual yang telah hidup selama bergenerasi. Sebagian kisah mungkin tidak pernah bisa dibuktikan sepenuhnya. Sebagian lainnya mungkin akan terus menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, kawasan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang patut dijaga dan dihormati. Tetap hormati alam, hormati sejarah, hormati budaya setempat, dan tinggalkan tempat ini dalam keadaan lebih baik daripada saat kita menemukannya.